kita. Alhamdulillah kita adalah bangsa yang diberkahi oleh Allah dengan sumber daya yang sangat luar biasa. Jadi Indonesia mempunyai sekitar, menurut seorang researcher itu punya 30.000 jenis tanaman herbal yang belum diidentifikasi, yang sudah diidentifikasi baru sekitar 1.500. Bayangkan teman-teman, dari 30.000 dari 28.500 itu belum diidentifikasi, yang baru diidentifikasi aja 1.500. Contohnya tahun kemarin kita sempat dihebohkan dengan teman kita yang dari Kalimantan itu dengan tanaman namanya bajakah. Ternyata bajakah itu belum ada nama latinnya. Jadi artinya belum pernah ada seseorang peneliti yang meneliti lebih dalam tentang bajakah itu tanamannya termasuk apa, kingdomnya apa gitu ya, masuk golongan apa dan sebagainya, itu belum ada. Nah, itu jadi satu yang sangat menarik. Jadi kita di Indonesia ini barangkali di sekeliling Anda itu banyak sekali tanaman-tanaman ini yang sangat istimewa, yang punya khasiat, yang bisa digunakan sebagai sarana mungkin obat, mungkin kosmetik, mungkin apa gitu ya. Bisa digunakan untuk penelitian kalian. Jadi untuk teman-teman semua, coba lihat alam sekitar kita. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita kerjakan. Terutama orang-orang tua kita juga dulu sudah menggunakan, walaupun dengan cara trial and error. Jadi ya cara titen, istilahnya orang Jawa itu titen. Jadi melihat, oh ini kalau diobatin ini coba bisa gitu ya. Nah itu. Yang kedua, kita mengamati kebutuhan. Jadi mengamati kebutuhan sekitar kita. Karena kebutuhan manusia itu sangat banyak. Contoh sekarang, kita sekarang sangat tergantung dengan online system. Nah, dulu kita nggak seperti itu. Ketika masa sebelum lockdown, online system itu biasa-biasa saja, paling hanya dipakai untuk hal-hal tertentu ya. Sekarang ini menjadi kebutuhan. Kenapa nggak kita buat semacam riset atau pembuatan aplikasi-aplikasi yang ada kaitannya dengan online, gitu ya. Contoh, misalkan kalian punya tetangga jualan, karena dia sekarang nggak bisa jualan di kaki lima misalkan ya. Coba cari tetangga-tetangga jualan kaki lima, buat database-nya, kemudian kalian buatkan sebuah aplikasi yang bisa dipakai gitu ya, bisa di-upload di Play Store ya. Mungkin pakai Android, kalau yang paling gampang itu pakai app Inventor, itu sangat gampang sekali. Kalian bisa buat aplikasinya, share ke orang-orang di sekitar kita. Kalau ada yang pengen butuh makan apa, bisa pesan ke sini gitu ya. Nanti masing-masing penjual itu, pedagang, dimintain untuk membuat menu minimal ya 5 sampai 10 menu gitu ya. Itu bisa kalian gunakan buat aplikasi, itu di-share, dan share-nya gratis, silahkan pakai aja aplikasinya gitu. Itu kalau berkembang seluruh Indonesia, mungkin kalian bisa pesan dari luar kota juga gitu ya. Nah itu nomor 2. Yang nomor 3, mencari kekurangan atau kelemahan satu alat. Sudah pasti tidak ada alat yang sempurna. Sampai sekarang pun masih banyak alat-alat yang terus disempurnakan. Kalian bisa lihat di sekitar kita apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan, bisa buat aplikasinya enggak gitu ya. Jadi dari tahun ke tahun itu banyak sekali penelitian-penelitian yang mengembangkan perangkat-perangkat yang belum sempurna kemudian disempurnakan. Contoh kalau dulu ada helm yang untuk anti begal dan sebagainya, itu yang dipasangin GPS dan sebagainya, itu salah satu contoh aja. Kemudian yang keempat, mentransformasikan budaya lokal ke budaya ilmiah. Nah ini menarik. Jadi budaya lokal kita itu sangat luar biasa banyaknya. Kita punya sekitar 400 bahasa daerah yang mungkin saya yakin belum digali semuanya. Dan itu penting bagi kita untuk melestarikan, karena itu kekayaan budaya kita. Kita punya banyak mungkin ratusan tarian. Kita punya berapa ratus alat musik dan sebagainya.
Jadi masing-masing itu bisa kita transformasikan ke bentuk ilmiah gitu ya. Karena selama ini kan eh, orang tua kita dan mungkin nenek moyang kita itu nggak pernah memberikan satu penelitian, kenapa sih kalau semacam sasendo itu suaranya bagaimana, kok bisa muncul suara seperti ini dan sebagainya. Bagaimana kalau saya rubah ke digital, bagaimana caranya gitu ya. Nah ini, jadi ide itu didasarkan atas kebutuhan. Jadi karena ada kebutuhan maka bisa kita buat. Makanya ada istilah adalah necessity is the mother of invention. Jadi kebutuhan adalah dari induk dari semua invention atau penelitian. Oke, Mas lanjut. Oke, sebelumnya Pak, untuk para peserta mohon dihidupkan ya kameranya, tapi matiin mikrofonnya, kameranya dihidupin soalnya biar kelihatan. Oke, terima kasih. Lanjut Pak. Ya, lanjut. Landasan penelitian ini saya singkat aja. Kenapa kok kita ingin membuat penelitian? Karena salah satunya, kalau kita hanya membaca buku, kita dapat hanya 10% materinya. Kemudian kalau kita mendengarkan, kita dapat 20%. Kalau kita melihat, itu ada 30%. Jadi kalau kita lihat guru mengajar itu kita dapat sekitar 30%. Kalau kita melihat dan mendengar, itu ada 50%. Nah, kalau kita sudah mulai bertanya, ini maksudnya apa ya Pak? Ini maksudnya apa ya Bu? Gitu ya. Itu kita akan memahami 70%. Tapi kalau kita melakukan sebuah pengukuran, sebuah penelitian, uji coba dan sebagainya itu, maka yang kita pahami sampai 90%. Makanya tidak heran ketika kalian mempunyai suatu karya ilmiah, ketika kalian presentasikan, kalau kalian membuat sendiri, itu pasti yakin kalian bisa mempresentasikannya dengan baik karena kalian mengalaminya sendiri, melihat sendiri. Asal muasalnya dari bahan sampai menjadi suatu karya, kemudian sampai diuji dan sebagainya. Nah itu uh, adalah landasan dari sebuah penelitian seperti itu. Lanjut. Nah, metode ilmiah itu selalu mengikuti langkah-langkah sebagai berikut, yaitu satu, mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan masalah, merumuskan hipotesa atau dugaan. Jadi hipotesa itu adalah dugaan, bukan sesuatu yang pasti. Jadi hipotesa kalau disebutkan di awal, maka dia adalah berupa dugaan. Akhirnya bisa berubah, bisa berbeda. Tentu saja ini banyak dialami. Nanti saya berikan contoh. Kemudian melakukan percobaan untuk menguji kebenaran hipotesa tersebut. Karena hipotesa ada dugaan, harus diuji dulu. COVID-19 itu bisa disembuhkan dengan hidroquinon. Jadi ada semacam obat namanya hidroquinon. Itu harus diuji dulu. Karena hidroquinon itu adalah obat untuk malaria, bukan obat untuk COVID-19. Jadi uji dulu, baru bisa. Jadi kita belum bisa menyatakan obat COVID-19 itu sudah ada, belum ada sampai sekarang. Nah, kemudian mengumpulkan data dari hasil percobaan itu. Semakin banyak kita uji, semakin sering kita uji apa yang kita lakukan, penelitian yang kita lakukan, maka akan mendapatkan hasil yang lebih akurat. Semakin sering, semakin banyak kuantitasnya akan dapat hasil yang akurat. Tidak boleh suatu penelitian itu hanya mengandalkan satu kali uji coba, itu nggak boleh. Minimal itu 3, yang bagus itu 10, yang paling bagus itu 30. Jadi setelah lebih dari 30 lebih bagus lagi. Kemudian menganalisis data. Jadi data-data hasil uji coba itu kita analisa. Jadi jangan hanya dibiarkan saja sebagai data mentah. Jadi analisa data itu, kemudian buatlah kesimpulan. Itu yang berikutnya. Nah, kesimpulan ini bisa jadi suatu konsep, suatu hukum, atau teori, atau prinsip yang baru. Tentu dengan kapasitas yang kita punyai tidak selalu harus jadi sebuah teori yang baru, tidak harus. Tapi bisa jadi ini adalah sesuatu yang menarik untuk diuji lagi untuk sampai ke tingkat menjadi sebuah teori atau prinsip yang baru, gitu ya. Nah, tadi saya sering sampaikan hipotesa. Kenapa kok hipotesa itu kadang berbeda hasilnya? Saya berikan contoh adalah 3M. 3M itu adalah suatu perusahaan yang kalau kita kenal itu dengan isolasinya, dengan dia cat, kemudian plastik dan sebagainya. Jadi dia punya berbagai produk yang menarik. Salah satunya adalah Post-it. Post-it itu yang itu istilahnya
note tempel itu ya, ada catatan tempel itu. Nah, catatan tempel itu, post-it itu dulu ditemukan tidak sengaja. Jadi 3M itu menyelidiki tentang sebuah namanya lem, sejenis lem yang bisa menempel tapi mudah dilepas dan tidak meninggalkan bekas di tempat yang ditempelkan itu. Nah, tadinya dia ingin membuat semacam isolasi yang seperti itu, yang mudah ditempel kemudian bisa dilepas. Tapi ternyata produk itu justru lebih cocok digunakan untuk post-it, yaitu semacam note yang bisa ditempel kemudian bisa dilepas. Dan itu booming sekali dengan nilai jual yang sangat tinggi. Oke, lanjut Mas. Itu metode ilmiah ya. Kemudian untuk membuat sebuah karya ilmiah atau membuat sebuah penelitian, kita harus menjawab 3 pertanyaan. 3 pertanyaan ini saya rangkum dari berbagai pengalaman ketika melihat saya dan teman-teman itu membuat sebuah penelitian. Jadi muncul 3 pertanyaan ini dan 3 pertanyaan ini kalau bisa dijawab sebetulnya akan membuat sebuah paper, menjadi sebuah paper penelitian gitu ya. Yang pertama adalah why. Jadi why. Why itu apa sih? Why itu adalah latar belakang. Latar belakang kenapa kok kita pengen meneliti ini? Kenapa kok kita pengen membuat penelitian ini? Kemudian tujuan. Tujuannya apa kita membuat penelitian ini? Kalau bisa tujuan itu yang spesifik. Apa yang disebut dengan spesifik? Spesifik itu sesuatu yang bisa ditunjuk. Contohnya gelas. Gelas itu spesifik. Ini adalah gelas. Ini adalah cangkir. Ini adalah teko. Itu beda. Jadi kita bisa memberikan satu tujuan yang spesifik kalau itu bisa ditunjuk. Oh ini loh yang mau saya, jangan membuat sebuah yang global gitu ya. Saya ingin meneliti tentang COVID-19. COVID-19 mau yang diteliti tentang apanya? Apakah obatnya? Apakah cara penyembuhannya? Apakah tentang alat-alat medisnya? Ataukah apa gitu ya? Itu ya harus spesifik. Dijelaskan secara spesifik. Jadi tujuan kita jelas spesifik. Kemudian aim atau keuntungan, atau ada yang bisa bilang manfaat ya, manfaat dari penelitian ini apa gitu ya, baik untuk kita, untuk masyarakat dan sebagainya. Itu juga sedapat mungkin kita adalah manfaat yang spesifik. Jadi why itu adalah bab pertama kalau kita membuat paper. Jadi latar belakang masalah, tujuan dan keuntungan. Terus yang kedua how. How, bagaimana kita merealisasikan penelitian kita. Contohnya, kita punya penelitian nih, saya ingin meneliti Pak kandungan dari daun, misalkan daun apa ya, sesuatu daun A gitu ya. Kita ingin meneliti daun A bisa digunakan, hipotesa saya adalah digunakan untuk menyembuhkan luka misalkan dan sebagainya. Kalau itu hanya sebuah ide, Anda hanya dapat jempol. Dia dapat ide karena dapat jempol. Tapi kalau Anda meneliti itu, nanti akan ada apresiasi yang lain. Bisa ikut kompetisi, dapat medali, dapat hadiah, dan sebagainya. Tapi kalau hanya sekedar ide, ya itu dapatnya jempol. Oh, bagus itu idenya. Bagus, gitu aja. Nah, how ini adalah cara kita. Runtutan cara kita menyelesaikan penelitian kita. Makanya di situ ada metodologi penelitian, yang kedua adalah landasan teori. Perlu saya garis bawahi tentang landasan teori ya. Sering teman-teman itu rancu. Landasan teori itu apa sih gitu loh. Landasan teori atau landasan pustaka dalam bahasanya LIPI itu landasan pustaka. Kalau kalian kemarin sudah ngirim LKIR maka namanya landasan pustaka gitu ya. Landasan pustaka itu adalah teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan atau untuk mendukung penelitian yang kalian lakukan. Contohnya gini, kita mau melakukan penelitian tentang daun jambu misalkan. Nah, daun jambu itu kalau di dalam landasan teori harus masuk sebagai apa itu daun jambu, kingdomnya apa, terus dia punya keuntungan apa, punya khasiat apa, punya kandungan kimia apa. Itu harus dijelaskan di landasan teori. Jadi ketika nanti kalian malah sampai ke diskusi atau kesimpulan, sampai ke diskusi hasil penelitian, itu kalian nggak usah jelaskan lagi jambu adalah A, gini, nggak usah. Langsung di situ, di diskusinya itu adalah langsung hasil penelitianmu adalah seperti ini, gitu ya.
Itu landasan teori. Nanti kalau kita butuh misalkan kalian butuh perangkat-perangkat elektronik, ya masukkan di situ. Misalkan kalian butuh Arduino, masukkan Arduino sebagai landasan teorinya. Kalau kalian misalkan butuh hal-hal yang lain yang berkait untuk menunjang nanti di discussion kalian, maka masukkan di landasan teori. Karena landasan teori ini sangat penting nanti di dalam kualitas keilmiahan kalian. Jadi kalau tanpa ada dukungan landasan teori, itu nggak jelas kalian tuh ngerjain apa, maksudnya bagaimana, kok tiba-tiba muncul bahannya seperti ini, yang dipakai ini, gitu nggak jelas gitu ya. Nah di landasan pustaka, landasan teori ini penting ya, penting untuk menjelaskan itu. Kemudian metodologi penelitian ini adalah salah satu bagian dari penelitian yang sangat penting. Di sana ada timeline, di sana ada perencanaan penelitian kalian mulai dari desain dan sebagainya gitu. Nanti ada di slide berikutnya seperti apa sih gitu ya, timeline itulah rancangan penelitian seperti apa. Di situ kalau yang butuh blok diagram dimasukkan di dalam metodologi penelitian, di proses pengujian itu bagaimana, itu dimasukkan juga di dalam pengujian, di dalam metodologi penelitian. Terus kemudian apakah analisa kalian akan gunakan kualitatif atau kuantitatif, itu juga ada di metodologi penelitian. Yang sering kesulitan itu kan kualitatif apa sih, kuantitatif apa. Kualitatif itu artinya yang dipermasalahkan adalah kualitas atau hasil akhirnya seperti apa. Biasanya kalau kita membuat alat itu yang paling penting ada hasil akhirnya. Tapi kalau penelitian-penelitian sosial rata-rata menggunakan kuantitatif karena butuh banyak sekali sumber. Apakah itu bentuknya kuesioner atau apakah itu bentuknya apakah itu bentuknya ya, apakah itu butuh apa? Kalau kuantitatif itu selain itu apakah butuh wawancara dan sebagainya, itu butuh banyak sekali sumber karena kalau cuma satu sumber ya itu nggak bisa juga disebut sebagai penelitian, itu masih coba-coba gitu ya, belum sampai ke penelitian. Kemudian yang ketiga what, jadi what itu adalah realisasi dari penelitiannya. Jadi kalian mulai beli bahannya, kalian mulai uji cobanya, kemudian hasil penelitiannya dicatat, data-datanya dicatat, kemudian dibuat semacam diskusi di dalam itu pembahasannya. Jadi hasil itu dianalisa, kemudian dibahas, dibuat kesimpulan. Di what itu adalah what to do, apa yang kalian kerjakan gitu setelah kalian melakukan penelitian itu, apa yang dikerjakan, apa yang didapatkan di dalam penelitian itu. Bisa jadi tujuan penelitian itu hipotesanya beda dengan hasilnya, bisa nggak apa-apa, nanti disebutkan saja hasilnya adalah seperti ini gitu ya. Ternyata apa yang kita hipotesakan di awal itu tidak sesuai, tapi ada hasil yang lain gitu ya. Nah, kesimpulan itu adalah jawaban dari tujuan. Jadi kalau kalian membuat dua tujuan, misalkan tujuan 1 dan tujuan 2, maka kesimpulan itu minimal harus ada 1 dan 2. Kalau tujuan A, maka kesimpulan A itu harus dijawab. Kemudian ada tujuan B, maka kesimpulannya juga B harus dijawab gitu ya. Jadi minimal harus sebanyak dengan tujuan kesimpulan itu. Bisa boleh lebih, nggak masalah. Kesimpulan bisa lebih dari yang ada di dalam tujuan. Tapi yang ada di dalam tujuan harus dijawab dulu di dalam kesimpulan. Kalau tidak dijawab berarti ada sesuatu yang miss, ada sesuatu yang hilang. Kok tujuannya seperti ini, tujuannya mau ke Jakarta, ternyata dia pergi ke Surabaya, itu kan nggak pas gitu ya. Nah itu perlu disampaikan. Next, untuk selanjutnya. Nah, isi dari karya ilmiah itu sudah saya sampaikan tadi adalah menjawab 3 pertanyaan tadi. Yang pertama adalah pendahuluan, itu adalah latar belakang, tujuan, keuntungan, ada yang memasukkan hipotesa, ada memasukkan rumusan masalah, dan sebagainya. Itu silakan. Itu tergantung dari pihak penyelenggara kompetisinya yang dibutuhkan yang seperti apa, mereka mintanya apa, masukkan aja. Pendahuluan itu yang intinya adalah bagaimana kita bisa merangkai sebuah tulisan
untuk menggiring opini dari orang yang membaca bahwa kita akan melakukan penelitian seperti ini. Gitu. Itu yang penting itu. Yang kedua adalah landasan pustaka, tadi sudah saya jelaskan, yaitu teori-teori yang dipakai di dalam penelitian tersebut. Yang ketiga ada metodologi, metode yang digunakan, kualitatif, kuantitatif, variabel yang digunakan, variabel depend, kemudian kontrol dan sebagainya. Waktu dan tempat penelitian kalian di mana, langkah-langkah penelitian kalian gitu ya. Langkah-langkah penelitian ada di slide berikutnya, nanti akan dicontohkan. Itu diambil dari Smart Art dari Word, jadi gampang, tinggal dipakai aja, tinggal diisi. Terus kemudian adalah pembahasan, jadi hasil penelitiannya, bab 4 adalah pembahasan, hasil penelitian, kemudian pembahasan dari apa yang dilakukan, uji cobanya, prosesnya seperti ini, hasilnya adalah ini, tabelnya seperti ini, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Jadi hasil pembahasan tadi, kesimpulan dan sarannya apa. Kemudian yang keenam adalah referensi, daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ini penting kalian masukkan, terutama nanti kalian sangat membutuhkan adalah daftar pustaka dari jurnal-jurnal. Saya akan berikan beberapa sumber jurnal, mudah-mudahan bisa dibaca oleh teman-teman. Jadi beberapa sumber jurnal itu adalah, yang pertama itu adalah Academia Edu. Academia Edu ini gratis ya, nggak bayar. Ini bisa kalian cari. Terus ResearchGate, ResearchGate. Tapi ResearchGate ada yang bayar, ada yang nggak bayar. Terus ada yang namanya Google Scholar atau Google Cendekia. Google Cendekia. Bisa dicari di situ. Atau kalian bisa juga pakai namanya Paten. Paten itu USPTO, sorry, ada T-nya, ada T-nya. USPTO itu United States Patent Office, USPTO, United States Patent Office. Kemudian kalau BookVi itu kalian bisa cari buku-buku yang gratisan. BookVi ini khusus buku. Jadi ada beberapa sumber untuk mendapatkan materi kalian untuk landasan teorinya. Tuh nanti untuk bisa sebagai daftar landasan pustakanya. Kalau bisa diusahakan jurnal, bentuknya jurnal, atau kalau tidak jurnal yaitu tugas akhir dari mahasiswa itu boleh. Kenapa kok jurnal dan tugas akhir? Karena jurnal itu adalah suatu karya yang sudah diverifikasi oleh minimal oleh 3 orang. Jadi, seperti juga tugas akhir itu selalu penilainya adalah 3 orang. Nggak mungkin cuma 2. Biasanya ada 3. Pasti 3 lah, minimal 3 gitu ya. Nah itu kenapa kok itu boleh digunakan sebagai landasan teorinya. Oke, lanjut supaya cepat kita. Wadah. Nah ini adalah contoh-contoh, ini adalah sebuah contoh pembuatan timeline. Jadi langkah-langkah penelitian kalian. Langkah-langkah penelitian itu suatu yang paling pertama pasti planning, studi literatur, collecting data, cari bahan-bahan dan sebagainya. Kemudian desain, buat desain penelitian kalian seperti apa gitu ya. Kalau misalkan membuat perangkat itu akan lebih mudah, desainnya seperti ini dan sebagainya. Tapi kalau untuk penelitian biologi atau lingkungan dan sebagainya, biasanya itu adalah rancangannya seperti apa, rancangan penelitian kalian seperti apa gitu ya. Terus kemudian proses, atau kalau membuat alat berarti assembling ya. Proses penelitian terjadi ya processing material, melakukan penelitian, melakukan uji coba dan sebagainya. Terus yang berikutnya adalah result itu hasilnya seperti apa, data-datanya bagaimana gitu ya, datanya. Kemudian yang terakhir adalah discussion itu adalah mendiskusikan dari hasilnya, kemudian menganalisa, kemudian membuat kesimpulan ya. Nah setiap step ini kalian kasih waktu, misalkan itu ada timenya berapa, 1 minggu, misalkan planning 1 minggu, desain
1 minggu. Kemudian proses itu 4 minggu atau 8 minggu. Kemudian collecting data itu sekitar 2 minggu. Kemudian discussion 1 minggu. Itu di total akan berapa bulan kalian menggunakan waktu untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, ini format ini ada di Word ya. Jadi ada di Word, kalian tinggal pakai aja. Bentuknya seperti itu, namanya list. Kalau di insert itu ada smart art. Ya, kalian boleh coba nanti smart art, insert smart art, nanti akan muncul berbagai bentuk yang umumnya yang di list. Di list adalah urutan-urutan, ada urutan-urutannya. Tidak harus bentuknya seperti ini, boleh buat sendiri juga nggak apa-apa sih. Gitu. Lanjut. Nah, dalam pembuatan karya ilmiah tentu biasanya kalian akan mengikutkan untuk kompetisi ya, karena kita tidak menampilkan hal tersebut selain untuk tugas dan sebagainya, juga untuk kompetisi. Ada 4 kriteria penilaian untuk kompetisi ya. Ini umum. Saya tidak mengatakan semua penilaian kompetisi adalah seperti ini, enggak. Tapi secara umum penilaian itu ada 4. Yang pertama itu adalah kreativitas, originalitas karya, ide, kemudian ada yang disebut novelties dan sebagainya. Jadi kreativitas kalian itu sangat dinilai, ide kalian sangat dinilai. Contoh kemarin di ISPO itu ada yang dapat medali emas itu di bidang komputer, dia idenya sederhana, dia cuma pengen membuat bahasa daerahnya di tempat dia di daerah Jambi sana itu tidak hilang gitu ya. Terus dia buat komik dengan bahasa daerahnya dia. Kemudian dalam bentuk digital. Halo, Pak Yuda. Iya. Oh, oke. Lanjut. Ya, kurang berapa menit? Enggak, tadi kayaknya koneksinya agak jadi ya, terus yang kedua kualitas penelitian. Ya. Wah, silakan lanjut, Pak. Suara saya. Ya. Lanjut ya. Nah, ya. Kemudian kualitas penelitian atau scientific quality. Scientific quality adalah penilaian yang kaitannya yang tadi satu dengan nanti ada di metodologi, ada di landasan teori, kemudian salah satu yang menjadi pendukung kuat adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Jadi kalau kalian melakukan suatu penelitian apapun itu ya bisa dilakukan dengan mencari sertifikatnya atau sertifikasinya. Misalkan kalian membuat suatu penelitian ada hubungannya dengan Pak Yuda, mohon maaf, mikrofonnya kayak tadi dimatiin. Teman-teman jangan ada yang iseng ya untuk matikan mikrofon ininya. Lanjut, Pak. Ya, kualitas penelitian contohnya itu adalah yaitu sertifikasi. Ada banyak universitas rata-rata bisa mengeluarkan sertifikasi. Kalau kalian melakukan suatu uji misalkan dengan menggunakan tikus dan sebagainya, itu bila saya dilakukan di suatu universitas, nanti mereka akan mengeluarkan semacam sertifikasi dan itu berharga sertifikat itu sebagai kualitas penelitian ya. Terus yang ketiga kemudahan aplikasi practically. Jadi penting aplikasi apapun penelitian kalian kalau itu bukan merupakan sebuah penelitian yang bisa dimanfaatkan, itu akan jadi sesuatu yang kurang bermakna gitu ya. Kalau itu bisa langsung dimanfaatkan, bisa digunakan, itu akan jadi sesuatu yang menarik gitu ya. Nah, terus yang keempat adalah kemampuan presentasi. Ini saya sampaikan ke teman-teman, terutama yang punya tim. Tolong ketika presentasi itu jangan satu yang mendominasi. Kalian itu kerjasama kompak, walaupun mungkin ada salah satu yang paling paham, tapi jangan sampai teman-teman yang lain itu nggak sampai bersuara sama sekali. Tolong yang lainnya juga diminta untuk bersuara, meskipun hanya membacakan pendahuluan atau membacakan penutupan atau hasilnya saja, no problem gitu ya. Yang penting teman-teman semuanya aktif, satu tim itu aktif semua, jangan salah satunya saja. Nah, dalam penilaian juri 4 kategori ini
tidak semuanya dinilai secara tinggi gitu ya. Kadang ada yang menilai kreativitasnya, ada yang menilai dari sisi kualitasnya, ada yang menilai dari sisi kemudahan aplikasinya, ada yang menilai dari sisi kemampuan presentasinya. Nah, kalian harus tahu ketika kalian berhadapan dengan juri, siapa juri kalian. Kalau juri kalian adalah orang akademisi, dia pasti akan melihat satu ide, pasti dia akan melihat dari scientific quality. Jadi proses kalian membuatnya itu bagaimana, metodologinya bagaimana, itu biasanya kalau akademisi itu sangat memperhatikan itu. Kalau seorang praktis, dia akan lebih ke kemudahan aplikasinya, yang nomor 3, ide dan kemudahan aplikasi. Nah, itu sebagai contoh. Next, lanjut biar cepat selesai, nanti kita banyak bertanya. Oke, penelitian itu adalah sesuatu yang sangat menarik ya sebetulnya. Jadi kalian bisa melakukannya itu mulai dari hal-hal yang sederhana. Tidak selalu sesuatu yang rumit, tidak selalu sesuatu yang susah gitu ya. Karena susah itu pasti akan ada hubungannya dengan kesulitan yang akan kalian hadapi dalam penelitian. Oke, saya punya sebuah quote gitu ya. The winner always see solution in problem, and the loser always see problem in solution. Jadi ketika kalian dihadapkan dengan suatu masalah, cari solusinya. Jangan ketika kalian diberi solusi, malah kalian mengatakan itu adalah masalah buat saya. Jadi ini adalah satu quote. Oke, demikian presentasi saya. Nanti kita lanjut dalam sesi pertanyaan yang akan dipandu oleh Mas Falano. Sementara saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Yuda. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi aku bacakan lagi ya peraturannya. Peraturan pertama, akan dibuka 2 sesi tanya jawab bagi peserta yang ingin bertanya. Masing-masing sesi akan terdiri dari 3 pertanyaan. Jadi nanti untuk formatnya jangan lupa di kolom komentar cantumkan nama, _ institusi pendidikan, _ pertanyaannya kayak gini ya. Oke, untuk 3 pertanyaan pertama, silakan. Ada yang ingin bertanya? Langsung aja di kolom komentarnya. Mungkin sebelumnya udah ada yang bertanya sih Pak, ini satu. Ada nih satu, ya. Dari Chelsea ya. Iya, dari Chelsea Listia Harahap, _ dari SMAN 1 Matauli Pandan, bertanya, bagaimana jika suatu penelitian saat diuji hasilnya, misalnya ingin mengetahui apakah bahan A bisa menyembuhkan suatu penyakit, namun hasilnya adalah negatif, apakah penelitian tersebut dinyatakan gagal, Pak? Oke, saya langsung jawab ya. Tidak, belum tentu. Jawabannya belum tentu. Kenapa kok belum tentu? Karena bisa jadi itu lebih cocok untuk menyembuhkan penyakit B atau penyakit C dan sebagainya gitu ya. Nah, kalian membuat opsi A, opsi B, dan opsi C. Jangan hanya satu opsi saja gitu. Terus kemudian bahan juga gitu. Bahan itu jangan hanya satu A saja. Jadi sebelum kalian melakukan penelitian, lakukanlah studi literatur dulu. Bahan A ini punya kandungan apa? Misalkan dia punya kandungan flavonoid. Oke, flavonoid berarti dia adalah hubungannya dengan kanker, jadi ada hubungan dengan kanker dan sebagainya. Kalau dia ada hubungannya dengan antiseptik, ya berarti dia ada hubungannya dengan penyembuhan luka. Nah, studi literaturnya dikuatkan dulu, jangan langsung kita buat hipotesa sebelum kita melakukan suatu penelitian, gitu ya. Tolong studi literaturnya diperkuat dulu. Oke, lanjut Mas Malano. Oke, baik, berarti bukan berarti penelitiannya gagal ya Pak? Belum pertanyaan yang lain ya Pak? Ya, Oke, jadi untuk berarti udah jelas ya. Berarti untuk pertanyaan kedua itu dari Hafiz Muhammad Ruzan, _ Institut Teknologi 10 November Surabaya ya. Jadi pertanyaannya, untuk membuat karya ilmiah yang baik dan kuat pendapatnya, minimal berapa referensi jurnal sih Pak yang harus kita pakai? Oke, Mas Hafiz ya. Tidak ada batasan referensi jurnal. Tapi biasanya di dalam sebuah lomba karya ilmiah atau sebuah penelitian itu yang bagus itu minimal kalian punya 10 referensi jurnal. Dan 10 itu nggak sulit kok dicari. Itu sangat mudah. Coba tadi di akademi. Mohon maaf, Pak Yuda, sepertinya di mute lagi. Ada ya. Kata dari istri Harahap tadi ya, kalau nggak salah. Ya, oke Mas Hafiz, tadi saya lanjutkan. Jadi sebanyak-banyaknya
Tapi minimal ya jangan terlalu sedikit lah. Minimal ada 10 lah jurnal yang bisa kalian baca, karena itu kaitannya adalah dengan basic teori yang kalian gunakan untuk penelitian, ya. Minimal itu, kalau bisa lebih ya lebih bagus gitu. Oke, lanjut Mas. Minimal 10 jadinya Pak. Oke, lanjut pertanyaan ketiga dari Muhammad Fikri Nur Rahman dari SMP Islam Sabilillah Malang. Pertanyaan, bagaimana cara kita melakukan penelitian di tengah pandemi corona? Iya, bagus sekali Mas Riki. Banyak Mas Fikri ya, Mas Fikri. Ya. Banyak sekali penelitian yang terkait dengan pandemi corona yang bisa kita lakukan. Kan kita penelitian tidak harus turun ke lapangan, kita cukup melihat referensi-referensi jurnal dulu. Jadi kita cari referensi-referensi jurnalnya. Misalkan kita pengen membuat apa sih sebetulnya yang kita pengen buat, nah itu kita cari referensinya dulu. Karena pada masa pandemik ini banyak sekali aplikasi. Tadi sudah saya contohkan, aplikasi membuat aplikasi untuk mendata pedagang kaki lima di sekitar kita. Gitu. Itu sudah sangat sederhana gitu ya. Kalaupun kita terpaksa nanti harus keluar pun kita nggak jauh-jauh gitu kan. Di sekitar lingkungan kita saja ada mereka jualan apa, atau tetangga-tetangga kita jualan apa, yuk kita sharing yuk gitu, nanti saya buatkan aplikasinya. Nah, aplikasi itu bisa bermanfaat, langsung bermanfaat, dan itu sangat-sangat bernilai gitu ya. Ya itu contohnya di situ, seperti itu. Lanjut Mas. Oke, udah 3 pertanyaan ya, lanjut ya Pak. Jadi pertanyaan keempat dari M. Guntur Raharjo dari Man Insan Cendekia Jambi. Ya. Bertanya, Pak, bagaimana cara kita mengetahui sebuah jurnal itu benar atau tidak? Nah, selama ini referensi jurnal itu kan pasti dikeluarkan oleh institusi yang terkait. Biasanya mereka sudah melakukan suatu riset dulu sebelum referensi jurnal itu dikeluarkan ya. Bukan seperti Wikipedia. Maka kenapa kok Wikipedia itu nggak boleh dipakai gitu ya sebagai referensi? Karena Wikipedia itu bisa diedit oleh siapa saja. Nah, contohnya kemarin kata-kata mudik dan pulang kampung itu jadi beda. Karena di Wikipedia langsung diedit oleh orang. Nah, kita cari di Akademia Edu, tempat-tempat yang sudah jelas gitu ya. Akademia Edu, ResearchGate, sebetulnya banyak. Ada beberapa itu tapi berbayar. Kalau berbayar itu kita nggak kuat lah, mahal. Oke, lanjut. Oke, lalu pertanyaan kelima dari Rian, SMA N1 Bulukumba bertanya, kalau di masa-masa pandemi gini, metodologi yang cocok dipakai itu metodologi jenis apa ya Pak? Nah, ini sebuah pertanyaan yang kurang tepat. Jadi nanti jawabannya juga tidak tepat gitu ya. Nah, pertanyaannya, Pak, kenapa kok Bapak pakai kacamata gitu ya? Karena saya nggak bisa pakai kaca spion mobil, jadi saya terpaksa pakai kacamata gitu. Itu pertanyaan yang tidak tepat. Jadi metodologi apapun bisa digunakan di dalam proses penelitian pada saat ini ya. Bisa kalian kualitatif, bisa kuantitatif, tergantung kalian. Penelitian kalian itu sedang melakukan penelitian apa gitu ya. Nah, kalau penelitian kalian ada hubungan dengan sosial, rata-rata itu pakai kualitatif. Pakai kuantitatif, maaf. Pakai kuantitatif. Kalau sosial itu karena butuh survei, butuh semacam wawancara dan sebagainya. Jadi butuh itu metodenya biasanya kuantitatif gitu ya. Kalau kalian buat alat, kalian melakukan penelitian obat dan sebagainya, itu rata-rata kuantitatif, bukan kualitatif. Itu Pak. Oke, lanjut. Berarti dalam masa pandemi ini nggak membuat kita berhenti untuk membuat jangan gitu ya Pak? Saya punya 7 murid yang kemarin ikut LKIR, sudah ngirimkan proposal LKIR. Dalam masa pandemi loh ya. Dalam masa pandemi. Saya punya 7 murid dan proposalnya tidak ada yang kurang dari 15 lembar. Rata-rata di atas 20 lembar. Itu baru proposal. Berarti walaupun ada physical distancing bisa melalui online ya wawancaranya dan surveinya juga. Kita buat aja pakai model seperti Google Meet gini ya, Zoom dengan guru-guru pembimbing kalian. Kalau kalian boleh kalian nanti bertanya lewat saya, gitu lewat WA saya. Silahkan, nggak apa-apa. Kemarin juga udah banyak beberapa peserta itu tanya-tanya ke saya penelitiannya Pak.
bisa mungkin jangan telepon, tapi kalau bisa nulis saja di WA. Nanti kalau saya pas ada waktu saya balas gitu ya. Sedapat mungkin segera saya balas. Gitu Oke, lanjut. lanjut ya Pak. Untuk Oke. pertanyaan ke-6 dari Firdausi Adi Wijaya, SMA N3 Semarang menanyakan, pada penelitian yang menggunakan angket atau kuesioner, khususnya pada penelitian sosio, harus ada perhitungan data. Bagaimana cara mengkalkulasi data sehingga dapat dicari kesimpulannya? Karena saya studi literatur, kesimpulan data tidak diambil dengan cara mayoritas jawaban. Biasanya ada bobot per poin, lalu dikalkulasi. Bagaimana cara menghitungnya, Pak? Metode apa dan di mana mempelajarinya? Wah, Iya. panjang juga ya, Pak. Ini ya, anak SMA 3 ini. Oke. Wah, Eh, Sebetulnya Anda sudah menjawab sendiri pertanyaan Anda gitu ya. oh Ya, iya. cara menghitungnya ya Anda boleh pakai bobot, boleh. Pakai bobot pertanyaan boleh. Mau dihitung rata-rata, average itu boleh, tergantung penelitiannya. Jadi silakan. Itu ada Anda lebih tahu kalau penelitian Anda apa. Kalau di sini nggak dijelaskan, karena nggak dijelaskan, saya nggak bisa memberikan jawaban yang spesifik. Tapi secara umum bisa menggunakan average, bisa menggunakan bobot. Jadi kalau bobot itu berarti ada semacam yang nilai-nilai yang lebih tinggi daripada yang lain gitu ya. Ya, itu bisa bisa digunakan seperti itu, bisa, nggak ada masalah. Dan Anda sudah menjawab sendiri pertanyaan Anda sendiri gitu. Dan itu sudah bagus, sudah. Silakan dilanjutkan aja penelitiannya. Oke. Oke, baik. Itu mungkin udah 6 pertanyaan atau mau lanjut, Pak? Kalau masih ada waktu lanjut aja, kita masih ada 10 menit kan? Lanjut Siap, aja. sekitar 5 menit. Oke, lanjut ya, Pak. Untuk pertanyaan ke-7 dari Eka, SMA N1 Wonoayu, bertanya, bagaimana jika dalam penelitian hipotesis justru berbeda dengan hasil penelitian tersebut? Kayaknya tadi Ya, sama ya, kalau misalkan ya, penelitiannya gagal sudah ya, Pak. saya jawab tadi di presentasi saya, hipotesa tidak selalu sama dengan hasil akhir. Yang nanti yang dipentingkan adalah hasil akhirnya gitu ya. Hipotesa itu ada dugaan. Orang menduga Pak Yuda mau pergi ke Jakarta, ternyata saya perginya cuma sampai ke Cirebon. Kan boleh nanti oh ternyata Pak sampai ke Cirebon gitu ya. Orang menduga bahwa kandungan dari misalkan bahan A itu adalah flavonoid, dari hasil literaturnya flavonoid, ternyata dia lebih cocok untuk antiseptik dan sebagainya. Bisa, no problem. Itu di dalam dunia penelitian itu biasa, sangat biasa. Oke, lanjut Oke, pertanyaan lanjut. berikutnya. Pertanyaan ke-8 dari Vela. Vela dari SMA 6 Malang bertanya, bagaimana jika ada ide tapi tidak memiliki dana yang mendampingi, padahal ide tersebut sangat berguna dan bagus dan berguna. Bagaimana, Pak? Di mana Mas tadi pertanyaannya? Di bawah yang SMA N1 Wonoayu, dia bertanya bagaimana jika ada ide tapi nggak punya dana, Pak, untuk melakukan penelitiannya. Padahal ide tersebut Oh, bagus. tidak ada dana yang wah ini juga susah juga ini jawabnya ini. Mungkin cari investor kali ya. Sponsor itu cari sponsor. Ya, cari sponsor. Ini teman-teman, jangan dalam satu konteks penelitian itu, tolong jangan disimpan sendiri, ya. Jangan disimpan sendiri dalam artian ya tidak usah divulgarkan ke orang lain, tapi minimal kita bicarakan dengan orang tua kita bicarakan dengan guru-guru kita bicarakan dengan mungkin teman-teman kita yang seidi dengan kita, yang bisa kita ajak. Jadi ada satu sekolah itu sangat menarik. Dia menggabungkan dua hal. Satu siswa yang mampu dan satu siswa yang tidak mampu tapi pinter gitu ya. Nah itu mereka melakukan penelitian bersama. Nah siswa yang mampu ini yang sebagai supporting dana. Nah siswa yang kurang mampu ini dia karena dia pinter dia adalah otaknya dari penelitian itu gitu ya. Tapi bukan berarti yang siswa yang mampu itu juga nggak pinter. Saya yakin juga pinter lah gitu ya. Sama-sama pinter, cuman yang bedanya gandeng teman-teman yang mampu ajak penelitian. Ayo, kira-kira siapa sih teman kalian yang mampu ajak penelitian? Kalau kalian merasa saya nggak punya dana nih, ini butuh jutaan. Kalau penelitian biologi itu mahal masalahnya. Saya pernah murid saya itu ada yang meneliti itu, wah mahal sangat lah pokoknya penelitian biologi itu. Perlu dana yang besar, jadi memang butuh support betul. Gitu ya, jadi jangan disimpan sendiri kalau ada penelitian. Oke, lanjut ke Oke, pertanyaan lanjut. ke-9 dari Jasmine, Universitas Malang.
bagaimana kita memastikan karya kita sudah baik, tapi tidak memiliki riset, jadi kayak cuma studi literatur doang, Pak. Oh, hanya dari studi literatur ya. Ada satu penilaian kan di dalam studi literatur itu. Apakah studi literatur itu dari literatur yang komprehensif ya, jadi yang punya bobot, misalkan seperti tadi saya sampaikan jurnal dan sebagainya. Sepanjang studi literatur itu dari jurnal-jurnal yang berkompeten dan sangat itu tidak ada masalah. Ada baiknya saya sarankan ini Mbak siapa ya, Mbak Jasmine, tolong Anda diskusikan dengan orang yang punya keahlian, karena ini juga boleh sebagai referensi ya. Jadi referensi itu tidak hanya literatur, boleh referensi itu berkaitan dengan orang yang punya kompetensi. Contohnya dosen yang punya sertifikat atau dosen yang sudah diakui. Misalkan dosen Anda melakukan penelitian tentang psikologi, cari dosen psikologi, cari dosen dari suatu universitas yang mungkin kalau bisa ya universitas yang terkenal gitulah ya, yang punya nama di sekitar Anda, ya apakah itu UB ataukah itu Universitas Malang gitu ya, itu atau universitas yang lain juga nggak masalah, yang penting dia punya kompetensi di bidang itu gitu ya. Saya punya salah satu narasumber saya itu adalah seorang dosen psikologi. Beliau punya sekolah disleksia namanya. Jadi tahun lalu ada murid saya yang meneliti tentang disleksia. Jadi saya sarankan ketemu beliau, diskusi dengan beliau, karena ini adalah salah satu resource yang boleh kalian masukkan eh, ke dalam penelitian kalian. Jadi jangan hanya terpaku di referensi saja, ya. Jadi jangan hanya terpaku di referensi saja. Oke, lanjut. Mungkin udah Pak, gitu dulu pertanyaannya. Ada 9. Jadi mungkin bagi yang mau bertanya bisa melakukan pertanyaan di grup ya Pak ya, di grup Ya, yang baik. Bagi yang ingin bertanya silakan masukkan ke grup atau nanti boleh WA saya silakan. ya. Kalau misalkan ternyata Pak ini penelitian saya itu kan penelitian yang Butuh bimbingan gitu ya Pak. butuh dibimbing atau mungkin juga itu tanda petik konfidensial ya untuk saya, diri saya, silakan kalian diskusikan dengan saya, nggak apa-apa, saya tidak akan sampaikan ke orang lain, saya akan simpan keep untuk kalian, untuk Anda dan saya saja gitu ya. Mungkin itu dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf karena kebodohan saya, ya maklum keterbatasan ilmu saya seperti ini. Apabila ada yang kurang puas jawabannya, silakan WA aja, nanti masukkan ke WA grup boleh, masuk ke WA pribadi saya juga boleh. Demikian teman-teman, semoga tetap bersemangat dalam meneliti. Dan jangan lupa ikuti lomba-lomba yang dilakukan oleh IESA. Baik, saya kembalikan ke Mas Malano. Oke, terima kasih Pak Yuda. Alhamdulillah rangkaian diskusi sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari Pak Yuda selaku narasumber. Dari mulai bagaimana menggali ide, membuat landasan penelitian, metode-metode ilmiah, 3 pertanyaan yang biasa ditanyakan yaitu why, how, dan what to do, merumuskan isi karya ilmiah, langkah-langkah yang terdiri dari planning, designing, processing, result, dan discussion, serta penilaian dalam karya ilmiah ya Pak, yang ada meliputi 4K, kreativitas, kualitas, kemudahan, dan kemampuan presentasi. Oke, materinya luar biasa ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman sebelum nanti materinya akan di-share, semua materinya akan di-share, ditunggu aja. Jadi sebelum kita mengakhiri seminar ini, mohon untuk melakukan presensi di link yang akan saya share di komen ini. Oke, teman-teman itu linknya udah ada, http://bit.ly presensi kelas Yuda week 2, mohon diisi untuk sebagai tanda bahwa kalian atau peserta mengikuti seminar hingga akhir. Teman-teman, ayo diisi presensinya, ada linknya yaitu. Mungkin saya kirim lagi linknya untuk sebagai bukti bahwa kalian mengikuti seminar ini sampai akhir. Oke, materinya udah menarik banget ya. Sebelumnya kami menutup sesi seminar ini. Kami ingin terima kasih lagi kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi. Terima kasih juga kepada narasumber kita, Pak Yuda, dan tim-tim IESA yang sudah menyukseskan seminar ini. Nah, saya ingin mengutip kata-kata dari Pak Yuda, the winner always see solution in problem, the loser always see problem in solution.
Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk pantengin terus ya Instagram ISA_official. Karena masih ada ngabubut bareng ISA minggu depan. Jadi kalau misalkan kalian penasaran dan ingin ikut lagi materinya, bisa cek di Instagram ISA ya. Pastinya dengan materi yang berbeda dan pembicara yang berbeda. Oke, teman-teman, mungkin jangan lupa itu untuk diisi dulu presensinya. Itu untuk ID Meet mungkin bisa dikosongin dulu. Ya, kalau yang bertanya ID-nya gimana itu boleh dikosongin dulu. Oke, teman-teman jangan lupa ya untuk mengisi presensinya karena nanti kita akan melihat dari presensi itu sertifikatnya siapa aja yang ngikutin sampai akhir akan diberikan sertifikat. Oke. Sama-sama kali ya. Lagi azan ya. Iya, tempat saya adzan. Ya. Belum maghrib kan ya Pak? Asar tapi juga asar maghrib loh. Ya. Ini yang sudah maghrib berarti di daerah Papua nih, daerah timur ya. Kalau misalkan maghrib, sudah hampir maghrib. Ya. Kalau misalkan sudah mengisi presensi, hampir maghrib ini benar. Oke. Ya Pak. Oke, teman-teman yang udah ngisi presensi, terima kasih, boleh meninggalkan ruangannya. Dan untuk sertifikat nanti akan dikirimkan. Jadi tunggu aja di grup, jangan keluar grup dulu. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya. Iya, terima kasih. Aku share lagi. Tanda tangannya bisa pakai kursor ya, kalau misalkan pakai laptop, jadi kalau ditarik aja. Pak Yuda udah dimasukin ke grup kok Pak. Oh ya, oke. Enggak, soalnya ini kan akun emailnya ini kan punya saya. Saya pakai laptopnya dia. Tidak pakai Oke, Pak. Nomor ID-nya bisa dikosongin dulu. Iya. Sama-sama.